Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama gua Tormented Gaming atau Jezabel Gaming. Kali ini gua akan menjelaskan tentang build-build karakter ya. Untuk build-build karakter yang ada banyak di Genshin Impact ini. Salah satunya mungkin yang akan gua bahas kali ini untuk pertama kalinya adalah Mona. Ya, Mona. Untuk nanti selanjutnya bisa ke King atau yang lainnya. Untuk karakter sekarang yang gua punya adalah Mona, karakter King, dan ya untuk pertama kali ini gua Mona akan jelasin tentang buildnya. Mungkin banyak yang bilang kalau Mona itu nggak gitu bagus DPS-nya. Terus banyak yang bilang DPS bagus itu di Luke, ke King, Fischl, Razor. Ya, kalau Mona ini dia dimasukin ke tier di bawahnya gitu. Tapi sebenarnya Mona ini bagus banget teman-teman. Hanya saja banyak yang belum tahu cara buildnya. Terutama dia dia tuh DPS yang sakit di Elemental Burst. Kalau kita bisa lihat di sini, ini Stelis Phantom sih namanya ultinya. Ini dia punya damage yang gila di Illusory Bubble Explosion ya. Sama ada damage bonus juga. Jadi bener-bener DPS yang mainnya, yang defense-nya di Elemental Burst ya dia. Sama di ini juga bagus sih dia di skill Elemental skill ya. Dia di DOT sama Explosion damage. Jadi sebenarnya build-nya itu orang-orang pada nggak tahu, jadi dia dimasukin ke tier yang kurang gitu bagus. Tapi setelah kemarin-kemarin kan nggak salah, minggu kemarin atau kemarin gitu, dia sempat dapat fix kan sama ke King. uh, Ultimate buffnya itu dibenerin, jadi sekarang damage-nya lebih gila lagi sih. Kebetulan gue pakai Mona ini buat second DPS. Primary DPS gue ke King, second DPS gue Mona. Dan gue pakai dia untuk keluarin elemental burst doang. Ayo, gue akan kasih tahu build yang gue pakai untuk di Mona ini. Kenapa gue bisa bilang Mona ini termasuk S tier untuk DPS. Untuk build gue pakainya itu dia kan second DPS ya. Jadi gue keluarin dia kadang-kadang. Gue keluarin dia pas dia ada ulti doang. Jadi gue pakai keluarin dia, gue ulti, terus gue ganti lagi ke King. Jadi gue mainin dia gitu. Gue build cepat-cepatnya burst dia, gue ganti ke King lagi. Jadi gue buildnya seperti ini teman-teman. Untuk senjata gue pakai yang Wild Seed yang dapat dari gacha ya, yang barengan sama The Flute itu dan kawan-kawannya, The Bell. Ini untuk magenya. Kenapa gue pakai ini? Kita lihat di bawahnya statusnya critical damage. Ini critical damage gede yang bisa kita dapat selain dari artifact. Terus kita juga lihat di statusnya, setiap karakter yang pakai ini kita pakai itu kita ganti ke sini, ntar dia dapat buff selama 10 second. Tapi buffnya random, cuman buffnya ini OP banget teman-teman. Misalnya kayak attack 37%, terus buff area itu elemental damage 60%, interlock itu elemental mastery increase 300. Nah, ini yang punya gue masih refine 2 sih, belum belum AP 5. Jadi kalau AP 5 ini lebih gila lagi sih. Ini next rank aja sih, gini lihat. 50, 72, 310. Nah, untuk artifaknya, karena gue di weaponnya ini main critical damage, gue di artifaknya gue hajar di critical rate sama energy recharge. Setnya gue ambil oblitz, of course, soalnya naikin elemental burst damage 20%, sama exile. Gue ngincer biar dia cepet dapat ultinya. Untuk yang lainnya bisa ngambil attack, atau kalau bisa sih kayak elemental energy recharge juga bagus kalau bisa, atau enggak yang elemental mastery. Tapi gue saranin sih lebih ke energy recharge, kalau enggak attack aja sih kalau yang ininya buat time ininya nih, artifact yang ini ya. Kalau ininya kalau bisa cari yang ada elemental damage bonus kayak gini. Kalau Mona kan hydro, dia carinya berarti yang hydro kayak yang gue pakai ini. Terus kita lihat di sininya gue pakai exile biar cepet kan. Dan kalau bisa juga cari status bawahnya ini yang nambah elemental energy recharge, kalau nggak critical rate. Emang sih susah itu, ngeselin random, cuman ya kalau ini pasti dapat lah ya. Kayak lihat energy recharge gue gede di sini, dapatnya lumayan, critical rate lumayan. Jadi kalau kita lihat di atribut gue, Mona gue critical rate nya 42%. Sebenarnya bisa lebih sih kalau kita ditambahin pakai
berseker set ya, yang nambah 20% itu 2%, atau enggak dapat status di bawah, status artifak di bawahnya ini, critical rate gede semua gitu, gede-gede, itu bisa sampai 50% teman-teman. Jadi mantep banget, jadi bisa ya dari dua ulti pasti critical satu lah ya kan. Terus critical damage gede pasti soalnya dari senjata yang gue pakai wild seed itu, energy charge ini yang kita, dan hydro damage bonus. Dan yang mesti teman tahu juga nih yang punya Mona nih, kita lihat di sini di talentnya Waterborne Destiny ini, dia tuh naik, setiap energy recharge yang kita punya dia naikin hydro damage bonus equivalent 20%. Jadi semakin gede energy recharge Mona kita, semakin gede hydronya damage-nya. Jadi emang penting banget energy recharge dia. Dan karena gua mainnya dia second DPS bukan primary DPS, senjata yang gue pakai itu WLC itu emang pas banget untuk, jadi gue keluarin dia selama 10 detik selama ada buffnya langsung gue ulti, jadi burst damage bener-bener gede. Kita bisa kasih lihat di sini ya, kalau mau tes bisa kita lihat di, kita tes damage nya teman-teman. Kita lawan monster, kita lawan boss, coba kita lihat. Kita di situ boleh kita teleport ke sini teman-teman. Kita build dulu elementalnya ya. Elemental burstnya belum penuh teman-teman. Mana ada monster. Langsung penuh kan teman-teman, lihat. Bisa lihat ya. Kita ke bosnya. Sekalian nunggu 7 detik ya, 7 detik. 30 detik untuk dapat buffnya lagi dari bukunya tadi. Oh, itu dia monsternya. Tapi status yang paling ngaruhin banget ya, lupa gue bilang ini, status dari sini yang ngaruh banget itu kalau kita dapat attack 70% atau enggak yang buff area ini, increase all damage. Ini ngaruhin banget ke damage ulti kita. Kalau yang elemental mastery sih kurang. Jadi berharap aja dapat dua ini. Yang buff dua ini, attack sama elemental damage. Antara itu. Lihat damage-nya, sabar ya. Udah sepertinya teman-teman. Kita coba. Gue pakai dia dulu karena gue mau ngambil damage, buff damage yang dari buku ini teman-teman. Trailing of Trail Dragon Slayer, dia bukunya ini benar-benar worth it sih buat support teman-teman. Kalau bagi yang belum tahu, dia bintang 3, buku bintang 3. Kalau di refine sampai 5 dia bisa ngasih buff 48% ke karakter yang setelah kita ganti selama 10 detik. Jadi worth it banget ini buat dipakai di Barbara atau di support lainnya. Jadi seperti ini teman-teman gue pakainya. Lihat ya. Gue pakai buff ini, gue ganti ini, dapat buff gue ya. Dapat buff. Gue pakai ulti. Tapi kayaknya dapatnya yang elemen mastery deh, kita lihat ya. 13.000 sih. Darah monster langsung segitu. Itu segitu gue dapat buffnya yang elemental mastery kayaknya teman-teman. Atau yang elemental damage ya. Oh, hydro damage deh. Gue dapat hydro damage kayaknya. Iya ya, gue dapat yang hydro damage ini teman. Jadi segitu ya, sekitar segitu ya. Gue coba build lagi. Tadi teman bisa lihat kan, damage-nya bener-bener gede gitu loh. Nge-spike gitu, ulti karakter lain belum ada bisa sampai segitu sih. Maksudnya damage instannya. Dan gue sempat lihat waktu itu ada salah satu youtuber juga, dia yang build Mona sama seperti gini, main critical damage gitu sama senjata itu.
Dia tapi weaponnya udah sampai refine 5, jadi itu bener-bener gila buffnya. Dia sekali ulti bisa 30.000 teman-teman, pas kritik pas ultinya itu, jadi bener-bener sakit sih, sakit banget itu. Nah segitu aja teman-teman. Nah gue dapat lagi kan tadi buff lagi, abis ganti kita lihat gue dapat buff apa. Oh, elemental mastery. Jadi kalau dapat elemental mastery ya naikin damage ultinya sih nggak seberapa, atau nggak atau mungkin nggak naik kali, gue kurang begitu. Cuman emang worth it banget kalau di build ini. Kalau buat di build primary DPS, maksudnya monanya dipakai utama, itu bisa aja bagus dia. Cuman buildnya gue saranin sih jangan build ini ya, soalnya jangan pakai senjata ini, soalnya kalau karakter ini pakai terus dia nggak akan ngereset ininya, buffnya yang setiap 30 detik ini. Jadi gue saranin kalau untuk yang pakai senjata ini untuk jadi second DPS aja mau nanya. Jadi keluar ulti gitu loh. Jadi kalau mau jadi primary DPS gue saranin pakai senjata lain yang secondary statusnya itu nambah attack persen, kayak ya ini bisa, atau enggak yang bagus lagi dari battle pass juga ada. Kita lihat ya teman-teman, yang ya ini dia nambah critical rate sih, worth it banget ini kalau yang punya Mona dan jadiin primary DPS. Kita lihat soalnya statusnya normal attack, increase elemental skill, elemental burst damage. Jadi setiap teman-teman ngehit pakai normal attack, dia naikin elemental skill, elemental burst damage 20%. Dan setelah musuhnya kena elemental skill dan elemental burst ini, naikin lagi damage normal attack 20%. Jadi emang worth it dipakai buat yang pakai mage sebagai DPS utamanya di tim. Gitu sih. Terus ya sisanya bisa pakai senjata-senjata yang banyak lebih bagus ya, tentunya kayak bintang 5 yang kayak Skyward Atlas itu juga boleh kalau ada. Ya gitu aja sih teman-teman. Panduan build gua untuk karakter Mona ini yang dibilang cukup underrated, yang cukup dibilang banyak yang anggapnya kurang gitu bagus buat TPS, sebenarnya bagus banget ini, apalagi setelah fix kemarin ya, elemental burstnya sakit banget. Jadi kalau teman-teman apalagi punya wild seed banyak di defense sampai 5, artifaknya main kritikal sampai 50%, itu dijamin ultinya bisa tembus 30.000 kayak yang di salah satu YouTuber yang ada yang sempat ngasih tahu build Mona. Ya, gitu aja teman-teman. Panduan build Mona dari gua. Semoga bermanfaat, dan bagi yang suka untuk video-video gua dan ingin melihat video-video panduan Genshin Impact selanjutnya dan atau game-game lain, bisa subscribe dan like. Terima kasih, thank you. Ketemu di konten berikutnya ya. Bye bye.